Jumat 1 Maret lalu beredar sebuah video yang menunjukkan luapan kekesalan warga Kendal, Jawa Tengah terhadap seorang lelaki yang diduga tega menghamili putri kandungnya sendiri. Kekerasan warga itu tumpah saat polisi menggiring pria bejat tersebut. Pelaku diduga telah menghamili putrinya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Sementara istrinya justru tengah bekerja menjadi TKW di Hong Kong. Entah dirasuki apa, pria tersebut tega menggauli putrinya sendiri. Sebenarnya tindakan seorang ayah ini tidak terpuji ya, karena seorang ayah ini sebenarnya harus menjaga anaknya, melindungi anaknya. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Motif ditinggal istri hingga tega menggauli putrinya sendiri ini jelas sulit diterima akal sehat. Orang ayah yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kurangnya wawasan, makanya melakukan hal tersebut. Ya, jadi kepada orang-orang tua yang ada di sini harus benar-benar bisa menjaga ataupun melindungi. Karena apa? Karena ketika seorang ayah membuat yang tidak benar kepada anaknya, ini traumanya luar biasa, yang mana di masa depannya nanti akan mempengaruhi keadaannya. Perubahan moral yang nyaris terjadi di hampir semua daerah ini jelas sisakan keprihatinan. Di tengah himpitan hidup, hasrat berkelindan ini justru menumpukan akal sehat. Mungkinkah fenomena ini mencerminkan jika kerusakan moral bukan hanya sudah merasuki kehidupan sosial kita, tapi sudah menular ke bilik-bilik keluarga yang sejatinya jadi pintu tumpuan moral. Bagaimana sejatinya kondisi kehancuran moral ini bisa diantisipasi? Jadi pesan saya kepada orang tua harus bisa melindungi ataupun menjaga, karena bagaimanapun mereka ini adalah pewaris dari keturunan kita, ya. Jadi harus tetap dilindungi, harus tetap dijaga. Di tempat berbeda, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sabu di tempat persembunyiannya, yakni di kawasan Kebun Sawit Batubara. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita sebanyak 4,60 gram narkotika jenis sabu. Bandar sabu inisial MAP 28 tahun ini berlangsung tak jauh dari rumah tempat tinggalnya, yakni di perkebunan sawit, tempat persembunyiannya Desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Dalam video amatir, warga tersangka MAP terlihat tak berkutik, terbaring dan hanya bisa pasrah kepada petugas. Saat petugas menggeledah tubuhnya, merasa ketakutan secara spontan, tersangka MAP langsung merogoh sakunya dan memberikan sebuah tabung plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu siap edar dan sudah dikemas menjadi 28 paket kecil dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bruto 4,60 gram. Kamu mau dibantu kan? Jam kau ya? Paham? Berapa biji ini? Kamu kau pecah. Hah? Tahu nih? Ya. Pada polisi, tersangka mengaku dirinya pengangguran dan sudah menjalankan bisnis haram ini selama 6 bulan terakhir dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dirinya untuk mengkonsumsi narkotika sabu tersebut. Jadi ketika dia menawarkan barang dan jual, yang mana sebelumnya dia merupakan target operasi kita, di situ anggota melaksanakan undercover, membeli barang. Ketika itu juga
dalam hal pertambangan berhasil kita amankan 28 paket ya. Narkotika jenis sabu sudah dipakai dalam bentuk plastik ya, transparan dengan ukuran kecil, beratnya sekitar lebih kurang 4,60 gram. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman 8 tahun penjara. Di tempat berbeda, usai menjalani rekonstruksi atas kasus kematian putranya yang melibatkan kekasihnya YA, kemarin Tamara Tiasmara menyempatkan diri untuk nyekar ke makam putranya. Proses nyekar itu ia lakukan untuk melepas kerinduannya pada putranya. Kalian sebelum puasa, terus aku juga emang tiap sore kalau emang nggak ada kegiatan masih kesini terus. Kalau emang nggak pergi pasti tiap sore sempetin kesini. Buat ngilangin rasa kangen gitu. Iya, sama ganti bunganya. Itu kesukaannya itu minion. Itu minion, jadi kan bunga pom-pom yang kuning itu bisa di dekor-dekor dikit kan. Jadi kalau kayak gitu mirip sama minion gitu. Jadi aku pakai itu terus, makanya kan yang lama itu aku ganti lagi yang baru. 2 hari sekali biasanya minionnya diganti. Ada banyak dia pengen ke Legoland. Pengen ke Legoland tapi belum kesampaian, rencananya mau pas liburan tahun ini habis lebaran. Pengen ke Legoland, mau bikin paspor. Ternyata ya mungkin sekarang dia udah ke Legoland mungkin kan. Banget. Biasanya dia yang berdoa kalau buka puasa gitu, dia pasti berdoa mau kalau sahur juga bangun. Makanya nanti kalau nggak ada dia sepi banget sih pasti. Semangat banget puasa. Tadinya rencananya tahun ini mau belajar puasa setengah hari, tapi ya gimana, nanti puasanya di surga. Aku yang bangunin biasanya karena dia selalu minta kayak nanti bangunin sahur ya gitu. Dia kalau misalkan gak dibangunin paginya ngambek. Jadi selalu kita bangunin, karena kan sekolahnya juga sekolah siang, jadi selalu ikut sahur gitu. Sering nggak sih Kak ikut ngabuburit bareng kakak? Ikut pasti, kan pulang sekolah sore, jemput sekolah, pasti kita ngabuburitnya bareng, jalan-jalan ke mall sambil nyari bukaan gitu. Iya, doanya semoga Dante nemenin aku terus Dante tenang di sana, ketemu sama opanya gitu sih. Ya udah mau puasa juga kan, biasanya kan ada dia di rumah gitu, makanya ya pokoknya semoga Dante tetap ikut sama kita terus gitu. Selain menceritakan bagaimana kerinduannya pada almarhum putranya, Tamara juga menceritakan bagaimana suasana hatinya saat melihat adegan per adegan rekonstruksi. Ia mengaku geram namun berusaha untuk tenang. Ikut aku TKP pertama ikut, karena emang aku harus ada di situ kan. TKP pertama, TKP rumah aku, TKP rumahnya tersangka. Terus yang kedua TKP 2 aku ada satu adegan di kolam renang. Ya setelah itu harusnya aku udah pulang. Tapi aku di situ minta, aku tetap mau di situ. Aku pengen lihat sampai selesai karena kalau lihat dari CCTV kan kayaknya kurang gitu jelas ya. Kalau di situ aku lihat langsung, aku berdiri di dekatnya pelaku langsung. Jadi aku benar-benar perhatiin gimana dia. Pokoknya per adegannya tuh aku benar-benar perhatiin. Itu udah gimana ya rasanya, udah pengen, udah nggak ngerti, udah pengen mencak-mencak. Tapi kan di situ kembali lagi aku udah janji untuk kooperatif
Jadi sebelum rekonstruksi itu kan beberapa hari sebelumnya ditelepon dulu ya. Nanti mau ada rekonstruksi ini dijelasin, harus siap ya. Iya siap aku gitu. Janji nggak boleh bikin ulah, nggak boleh emosi, harus sabar-sabar. Pokoknya tahan, nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Intinya harus kooperatif lah. Supaya tuh rekonstruksinya berjalan lancar. Karena itu ada 115 adegan kan. Terus ditambah pas di kolam renang itu cuacanya udah mendung banget, udah gerimis. Jadi aku bener-bener misalkan aku udah emosi dikit, maju dikit, itu kanan kiri nahan. Iya, kanan kiri udah nahan. Aku udah sempet kayak maju sedikit, ditarik. Jadi bener-bener di sana itu emosi tapi nggak bisa terluapkan gitu, kayak ditahan-tahan sampai pusing kepala kemarin juga. Tamara juga menepis upaya YA saat berkilah ihwal browsing CCTV di lokasi kejadian. Itu aku baru tahu hari itu sih, pas aku rekonstruksi itu baru tahu kalau ada yang browser itu bukan ya, yang cek browser. Ya aku baru tahu, aku baru tahu, makanya aku kayak bingung gitu, maksudnya apa ya gitu. Itu aku bertanya-tanya sih sama lawyer, aku langsung tanya, ini kok apa ya, kita nggak tahu soal dari sebelum-sebelumnya nggak dikasih tahu, baru tahu hari itu. Itu kan adegannya dia di per adegan foto gitu kan, bukan yang full adegan kayak di CCTV. Jadi kalau di situ sih aku lihat ya ada part yang diajarin renang, tapi ada part juga yang kayak masa ngajar renang kayak gitu sih gitu. Pasti biar orang yang menilai aja sih apakah itu mengajar renang atau bukan gitu sih. Itu kan yang menilai ahli ya, ya aku percayakan aja sama ahli, karena kan nggak mungkin nggak mungkin mengada-ngada nggak sih. Itu kan yang cek katanya ahli cyber atau apa gitu, nggak ngerti. Ya aku pengennya sih semua di sini jujur aja supaya cepet juga, supaya jelas dan supaya adil juga gitu. Sementara terkait gunjingan warganet yang menuding Tamara sama sekali tak menunjukkan ekspresi sedih, ia justru menuding jika netizen tak peka dan tak mengalami situasi sebenarnya. Orang-orang nggak tahu ya, jadi aku di situ tuh seperti apa. Yang tadinya aku mau nangis mikir, mau marah mikir. Jadi kayak kita tuh ada gimana ya? Ya udah Tamara, kau boleh di situ tapi kamu harus kooperatif gitu. Kan aku juga menghargai yang ada di situ semua. Kan di situ semuanya juga ingin berjalan lancar kan. Kalau aku bikin ulah sendiri itu kayaknya akan memperlambat. Jadi tenang aja Tamara, nanti kan ada waktu pengadilan bisa ketemu atau apa gitu. Jadi benar-benar aku tahan-tahan. Itu kalau yang sebelah aku tahu lah aku gimana. Itu kanan kiri aku kan dijagain supaya aku tuh tahan-tahan gitu. Kalau mau di situ mau lihat harus tahan emosi, pokoknya nggak boleh bikin ulah. Katakanlah memang misalnya yang BCL sedih gitu, katakanlah memang Tamara senyum gitu ketika pas hari tahlilan atau apa, saya nggak tahu itu gitu. Tetapi kondisinya adalah ketika itu itu cara dia untuk katakanlah berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini enggak nih, ini masih enggak kok, dia nggak meninggal kok, ini cuma mimpi kok gitu. Bisa jadi loh. Atau yang nomor 3, memang bisa jadi dia tidak terlalu kehilangan karena memang ada konteks-konteks di mana dia merasa misalnya terganggu dengan anak ini, nggak terlalu dekat, atau memang dia termasuk orang tua yang memang katakanlah tadinya memang nggak terlalu dekat sama anak, dan anggap anak ini menyebalkan atau ganggu. Bisa. Jangan kemudian karena kita yakin atas satu hal, karena kita melihat ini beda, maka langsung turun, langsung menghakimi begini gitu. Jangan. Saya belum berani membandingkan hanya berbasis foto. Kenapa? Karena bisa jadi setelah dia senyum, potret. Terus kemudian dia gitu lagi, bisa kita nggak tahu lah. Kecuali video. Kalau hanya berbasis foto kemudian kita sudah bisa melabel seseorang, ya wajar Indonesia ngaco kayak sekarang. Ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Ya, kehilangan seorang anak bukanlah hal mudah untuk dilalui. Tak ada ratapan paling menyedihkan kecuali ditinggal orang tercinta. Lantas benarkah Tamara yakin jika kekasihnya YA adalah pelaku utama yang membuat putranya meninggal? Puasa tahun ini ya bener-bener mau fokus ibadah lah, Kak. Minta yang terbaik untuk Dante, keadilan buat Dante ya. Semoga nanti Allah kasih yang terbaik sih gitu. Pokoknya harapannya untuk kasus ini semoga Dante bisa dapat keadilan, terus pelaku juga bisa dihukum seadil-adilnya. Semoga semuanya lancar, terus semoga nggak ada fitnah sana sini sih. Semua fokus aja buat Dante.